Ya. Umat dimohonkan untuk berdiri. Mari kita siapkan untuk doa tahun refleksi tahun 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putra-Mu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebuah pesan kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah. Kita pun berkeras, berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Marilah kita bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Oma, Opa, Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, kaum muda dan anak-anak, selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan fisik yang sehat dan juga selalu dilingkupi dengan rasa bahagia dan sukacita. Pada hari ini secara khusus kita akan disuguhkan bacaan-bacaan yang mengajak kita untuk berefleksi ke dalam, kita bertanya dalam diri kita, sebenarnya doa itu tujuannya untuk apa? Tiada lain dan tiada bukan, doa itu adalah salah satu sarana untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Mari saudari-saudaraku, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat segala tindakan, tutur kata ataupun perbuatan yang telah kita lakukan selama satu pekan yang sudah lewat. Kita mohon maaf manakala kita banyak semakin menjauh dari apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada seluruh dunia.
Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injil-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layak-laklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah.
Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar sini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan.
Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan selamat datang ke Gereja Kalvari bagi Anda yang mengikuti misa offline, dan selamat mengikuti misa bagi Anda yang secara online mengikuti dan mencoba untuk menghayati kehidupan iman kita secara daring ataupun secara online. Tadi dikatakan dengan jelas bahwa Yesus mengusir setan-setan di rumah ibadat. Berarti yang datang ke rumah ibadat itu bukan saya yang bilang loh. Anda sendiri yang mengakui kan kalau yang datang ke rumah ibadat itu adalah setan. Bukan itu poinnya tentu saja. Saya ingin menawarkan dua renungan kepada Anda. Yang pertama, mari kita coba membayangkan kita masuk dalam situasi bacaan Injil tadi. Saya menempatkan diri saya sebagai murid-murid Tuhan ketika saya mengkontemplasikan hal ini. Sebagai seorang murid, tentu saya bangga kalau misalnya guru saya itu bisa menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Ada pride dalam diri saya. Ada rasa bangga, wah saya mengikuti guru yang benar-benar ampuh, katakanlah begitu. Namun sebagai manusiawi, secara manusiawi saya sebagai murid tuh maunya terus saja berada di tempat itu. Karena dikatakan ada begitu banyak orang yang datang mencari Yesus untuk diusir dari setan dan disembuhkan dari macam-macam penyakit. Saya merasa sebagai murid sudah cukup kita berada di tempat ini pun orang-orang itu sudah datang kepada kita. Dan kita menjadi orang yang terkenal. Tidak heran kan kalau kita mendengar ada orang sakti, maka banyak orang yang datang ke sana, entah minta nomor, entah minta jodoh, entah minta apalah, terserah. Yang pasti, keadaan situasi dikenal banyak orang itu menarik perhatian untuk semakin banyak orang juga tahu di dalamnya. Namun Yesus di sinilah ingin meluruskan kesalahpahaman yang ada dalam pemikiran para murid. Ketika saya merenungkan ini, saya semacam dikritik gitu, semacam disentil oleh Yesus. Yesus mengatakan secara tegas juga di kota-kota lain kita harus memberitakan Injil. Maka di sini pertama-tama Yesus ingin meluruskan motivasi mereka sebagai murid-murid Tuhan ataupun murid-murid Allah, bahwa misi mereka pertama-tama adalah mewartakan kerajaan Allah ke segala penjuru, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi artis, bukan menjadi orang yang dikagumi, bukan menjadi orang yang mendapatkan perhatian banyak. Disinilah Yesus ingin meluruskan kesalahpahaman yang ada dalam pemikiran para murid. Misi mereka adalah mewartakan kerajaan Allah dan supaya semakin banyak orang mengenal siapakah Allah. Kalau setan-setan itu sudah mengenal siapa Yesus, tetapi orang-orang datang itu belum mengenal Yesus, maka motivasinya harus diluruskan. Motivasi para murid adalah untuk mengenalkan siapa Allah kepada semakin banyak orang. Dengan kata lain, popularitas itu berbanding terbalik dengan yang namanya pelayanan. Kalau pelayanan sama sekali janganlah ada sekali-sekali dalam pikiran kita untuk menjadi terkenal, untuk menjadi diketahui banyak orang. Tetapi untuk apa? Semakin mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itu permenungan yang pertama. Lalu dalam poin berikutnya, saya bertanya kepada diri saya, kenapa Yesus itu sedemikian kokoh? Kenapa Yesus itu sedemikian tegas mengatakan kepada para murid bahwa marilah kita pergi ke tempat-tempat lain? Seakan-akan situasi populernya itu enggak menggetarkan dia. Dia tegas mengatakan, ayo kita pergi juga ke tempat-tempat lain. Saya bertanya, mengapa ya kok Yesus itu bisa menjadi tegas demikian dan punya pendirian yang kokoh bahwa dia harus pergi ke tempat lain?
Saya menduganya ataupun merenungkannya itu karena proses sebelumnya. Proses sebelumnya apa? Kalau tadi kita memperhatikan ataupun mendengar Injil dengan jelas, Yesus itu mempunyai semacam habit ataupun habitus. Setelah dia menyembuhkan banyak orang, keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Orang yang mempunyai prinsip yang tegas, kalau prinsip itu berasal dari buah doanya, maka prinsip itu tidak akan digoyahkan dan prinsip itu seakan-akan tidak ada celah untuk ditemukan kesalahannya. Sehingga para murid tidak berani mendebat, kenapa kita harus pergi ke tempat lain? Karena apa? Karena yakin bahwa apa yang dikatakan Yesus itu bukan pun kehendak dirinya sendiri, tetapi adalah kehendak Allah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya tujuan doa itu untuk apa sih kalau kita berdoa? Terserahlah, kalian mau berdoa melalui GDI, kalian mau berdoa melalui karismatik, kalian mau berdoa melalui Taise, mau berdoa melalui Legio Maria, itu terserah. Tetapi pernahkah kalian bertanya, sebenarnya tujuan saya melakukan kegiatan doa atau kegiatan rohani itu untuk apa? Saya mencoba menyampaikan satu pandangan. Menurut saya, doa apapun terserah. Cuman catatannya adalah, hendaknya doa itu semakin mengasah hati nurani, semakin mengasah mata iman, dan menjadikan mata hati kita menjadi mata yang kontemplatif. Atau kalau mau disederhanakan dalam tahun refleksi ini, semoga segala aktivitas doa kita semakin mempertajam mata hati nurani kita untuk melihat ke dalam. Apa itu maksudnya Romo? Mata kontemplatif, mata genit saya tahu. Tetapi kalau mata kontemplatif itu apa? Menurut saya, mata kontemplatif itu adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada yang tampak. Saya ulangi ya. Mata kontemplatif adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam daripada apa yang tampak. Bagi saya, kalau ada orang yang mampu melihat yang tidak tampak, ya katakanlah dia itu seorang dukun atau seorang indigo, terserah gitu ya. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah kemampuan manusia untuk melihat lebih jauh daripada apa yang tampak. Saya kasih contoh. Ada seorang anak yang datang ke tempat pemahat, ke tempat patung, orang pembuat patung. Di situ dia melihat dan memperhatikan bongkahan batu yang demikian besar. Lalu dia berada di dekat samping pemahat itu, sementara pemahat itu terus mengikis batunya itu menjadi sebuah patung yang begitu indah. Tetapi anak itu bingung, ngapain orang ini mukul-mukulin batu itu perlahan demi perlahan. Lalu karena kalau misalnya kita memahat pasti ada batu yang loncat-loncat, anak itu nggak tahan berada di situ. Lalu anak itu pergi. Singkat cerita, 6 bulan kemudian anak ini kembali datang ke tempat yang sama, lalu bongkahan batu besar itu telah menjadi patung singa yang begitu indah. Anak itu bertanya kepada pemahat itu, "Bapak, bagaimana Bapak bisa melihat singa di dalam batu yang begitu besar itu?" Ceritanya selesai sampai di situ. Maka mata kontemplatif adalah seperti yang dilakukan para pemahat itu. Dia mampu melihat sesuatu lebih jauh, lebih dalam dari realitas yang nampak di dalam ataupun di hadapannya. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan dengan yang nampak di luar. Saya tuh kalau memperhatikan satpam di situ, saya bermenung itu.
Bagi satpam itu, sungai adalah tempat untuk mencari ikan. Tetapi beda kalau orang yang mempunyai jiwa seni. Sungai itu bukan hanya sebagai tempat mencari ikan, apalagi tempat membuang sampah. Bagi seorang seniman, sungai itu menjadi tempat yang membawa dia kepada pengalaman akan Allah. Sehingga tercipta sebuah lagu yang mengatakan, sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Kacamata seniman dengan kacamata satpam kita itu berbeda. Yang satu melihat sungai tempat mencari ikan, bahkan sungai tempat membuang sampah. Tetapi di mata seniman, dia mampu melihat bahwa sungai adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mari kita persempit dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kalau kita melihat pribadi ataupun kita melihat seseorang, orang yang tidak punya kacamata kontemplatif, melihat pencopet ya hanya sebagai pencopet, melihat pembohong ya hanya sebagai pembohong, melihat orang yang nyinyir, nyonyor, ya hanya melihat sebagai orang yang nyinyir dan nyonyor. Tetapi kalau orang yang mempunyai mata kontemplatif, dia mampu melihat lebih dalam. Dia melihat bahwa pribadi yang ada di hadapannya itu adalah citra Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita mampu seperti itu, yaitu memiliki kacamata ataupun memilih mata yang kontemplatif? Dengan apa ya? Dengan berdoa itu. Kalau kita rajin berdoa, kalau kita rajin ekaristi, tetapi pandangan kita terhadap pribadi masih sebatas yang nampak di hadapan kita, maka itu tidak berbuah apa-apa. Kalau kita rajin berdoa, kalau kita rajin seharusnya kita semakin mampu melihat kehendak Allah yang ingin Tuhan lakukan atas diri kita. Korintus dalam bacaan kedua, Paulus itu menegaskan dengan jelas. Dalam suratnya dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena apa? Karena engkau menghadirkan kepadaku umat yang terpecah belah. Artinya apa? Paulus bukan bersyukur karena situasi yang terpecah belah itu, tetapi Paulus mampu melihat lebih jauh, Paulus mampu melihat lebih dalam, bahwa dalam situasi umat yang terpecah, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan berkarya di dalamnya. Itu salah satu contoh yang lain. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama di tahun refleksi ini mempertajam mata kontemplatif kita dengan habitus doa yang kita lakukan. Pertanyaannya, masihkah kita punya ruang doa secara pribadi di waktu-waktu dan keseharian kita? Lalu ada semacam doa yang bagi saya unik. Ini doa yang bagi saya unik memang. Karena apa? Di sana judulnya adalah doa mohon kecemasan. Kalau orang-orang itu biasanya doa memohon rejeki, memohon kedamaian, memohon kemakmuran, tetapi di sini adalah doa mohon kecemasan. Maksudnya apa? Tentu saja bukan doa mohon ketakutan, tetapi doa mohon supaya kita selalu merasa cemas dan bertanya dalam diri kita, Tuhan, Engkau itu ingin aku berbuat apa? Tuhan, Engkau ingin aku melakukan apa? Dalam situasi yang kita sudah settle, yang segala-galanya sudah terpenuhi, yang segala-galanya sudah tercukupi, dalam situasi tenang demikian kita pun selalu merasa cemas karena kita bertanya, Tuhan, Engkau itu ingin aku tuh melakukan apa dalam kehidupan ini? Maka sekali-sekali pantaslah kita mendoakan doa mohon kecemasan agar hati kita selalu gusar dan bertanya, Tuhan itu ingin aku tuh berbuat apa? Ini doa ini dirangkum oleh Agustinus dengan satu nyanyian.
Gelisah hatiku selalu sebelum ku mengaso padamu. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajahmu. Terus merasa gelisah, terus merasa gusar, sampai kita benar-benar memandang dan menemukan Allah, memandang secara langsung siapakah yang menghendaki kita untuk melakukan kebaikan, untuk membawa damai kepada sekitar kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari di masa pandemi ini mempertajam mata kontemplatif kita untuk semakin mampu melihat di masa yang sulit ini, di masa yang tidak mudah ini, Tuhan ingin aku berbuat apa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita hening sejenak, kita renungkan firman yang baru kita dengarkan. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan lantang. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan kita. Menyadari kebaikan hati Allah yang telah berkenan memanggil kita, marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam, Bapa, teguhkanlah kiranya iman Bapa Suci, para uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam, agar mereka selalu bersedia meninggalkan segala-galanya demi pewartaan kasih-Mu dan penyelamatan jiwa-jiwa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, Bapa, teguhkanlah iman kami dan mantapkanlah harapan kami, agar tetap bertekun dan setia kepadamu, meski seringkali mengalami kegagalan dan kesusahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudari-saudara kami, Saudara Irwan Susanto dan Saudari Veronica Suharmeni, yang sedang berjuang dalam keadaan sakit. Semoga Engkau Tuhan menemani mereka dan membantu meneguhkan iman mereka, agar mereka selalu mengandalkan Engkau dalam situasi tidak mudah yang sedang mereka alami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk arwah umat beriman, Bapak F.X. Sarjono, Bapak Andreas Dono Ardianto, Ibu Yohana Sutarti Sudaryanto, Bapak Antonius Joni Haryanto, Mama Yulita Tiga dan keluarga besar, Bapak Hendrikus Hasiolan Siman Juntak, Bapak Cornelis Von Teiseran dan Antonius Arif Teiseran. Tuhan, perkenankanlah Engkau menunjukkan kerahiman-Mu atas saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia ini. Pandanglah segala perbuatan baik yang telah ia lakukan di dunia, dan bersihkanlah ia dari segala noda dosa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. tidak lupa kami bersyukur atas hari ulang tahun ke-43 Lucia Bulan,
Ucapan syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria, dan ucapan syukur atas terkabulnya segala doa bagi keluarga Bapak Laurentius Teiseran. Tuhan, semoga pengalaman bersyukur ini membawa umat-Mu semakin mampu untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, dan juga memampukan mereka untuk semakin beriman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami satu persatu dan memahami segala tingkah laku dan persoalan kami. Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah Perlambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal, dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, terutama gereja kami yang masih berjuang untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, para rasul, semua orang kudus, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu.
Mari kita bagikan damai kepada sesama kita. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu.
Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi imam dan suster, serta calon imam dari paroki Lubang Buaya. Yesus yang baik, Engkau pernah bersabda kepada kami, berdoalah kepada Tuhan yang empunya panenan, agar Dia mengirimkan para pekerja untuk menuai panenannya. Ya Yesus, Gembala yang baik, terimalah pujian kami dan rasa terima kasih kami yang berlimpah atas semua panggilan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun gereja-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah para uskup, para imam, khususnya yang berasal dari paroki Lubang Buaya, Romo Makarius CSE, Romo Marsianus CSE, dan Romo Andreas Subekti. Para diakon, biarawan-biarawati, khususnya yang berasal dari paroki Lubang Buaya, Suster Francisca Lintang Savitri SJA, para misionaris awam, dan semua orang yang mengabdikan diri dan hidup mereka bagi kepentingan gereja dan kerajaan-Mu. Kami berdoa pula bagi mereka yang sedang menyiapkan diri di jalan panggilan, terutama bagi calon-calon imam yang berasal dari paroki Lubang Buaya, Benedikto Geraldo Doa Dawa, Frater Vincentius Aditya Manubowono, Frater Gabriel Gilroy Aquino Dehot, Frater Christophorus Ivoni Navianto, Frater Julius Kevin Saputra. Semoga mereka sungguh membekali diri dengan iman dan hidup rohani yang tangguh, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berilah mereka semangat kegembalaan Yesus sendiri, agar nanti mampu menggembalakan umat-Mu dengan bijaksana, penuh kasih dan perhatian. Bunda Maria, doakanlah dan sertailah mereka serta keluarga mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putra-Mu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatan-Mu di tengah masyarakat sampai kami mengalami secara penuh dan memandang wajah-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Aduh, ini kayaknya anggurnya kebanyakan ini. Yang pertama, penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman ketiga, Yohanes Richard Samuel dari lingkungan Jati Keramat Indah 1, keluarga Kudus Nasaret dengan Antonia R.A. Herira Janet Utari dari paroki Santo Fransiskus Saverius Padang Bulan Medan. Harap yang mengetahui halangannya melapor kepada sekretariat ataupun kepada pastor paroki. Bagi umat yang berulang tahun perkawinan pada bulan Februari 2021 dan ingin didoakan pada misa minggu terakhir, dapat mendaftarkan diri pada link yang telah tertera di layar kaca Anda masing-masing. Link akan di-share pada para ketua lingkungan. Pendaftaran sampai dengan tanggal 21 Februari 2021. Pada pasangan yang ulang tahun perkawinannya bulan Februari, silakan mendaftarkan kalau ingin menyampaikan permohonan dan doa-doanya. Panitia Paskah dihimbau kepada para ketua lingkungan untuk mengumpulkan daun palma kering yang sudah diberkati dan diserahkan ke koordinator wilayah masing-masing, yang kemudian akan diambil oleh panitia Paskah. Bagi umat yang ingin mengumpulkan daun palma kering di gereja, dapat dikumpulkan di pintu samping masuk gereja.
dekat sekretariat atau dapur setiap hari. Batas pengumpulan daun palma sampai dengan tanggal 12 Februari 2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia Pasca dengan kontak person Bapak Triyono di nomor 0878 7812 5140. Sosialisasi APP 2021 mengingatkan kembali bahwa nanti malam hari ini pukul 19.30 akan diadakan sosialisasi APP 2021 melalui aplikasi Zoom Meeting yang linknya sudah dibagikan kepada para peserta yang terdaftar. Nah, Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, karena kita akan memasuki masa Prapaskah, maka saya juga mengundang seluruh umat Paroki Lubang Buaya untuk pada pertemuan pertama di bulan APP ataupun di masa APP itu kita akan melakukan pertemuan bersama-sama secara khusus untuk Paroki Lubang Buaya. Jadi saya akan memfasilitasi Anda untuk bermenung bersama-sama mengenai tema-tema yang telah Uskupan bagikan kepada Anda. Dan secara khusus kalau bagian saya itu tema pertama, kita akan mendalami kehidupan keluarga dan pendalamannya dari dokumen-dokumen yang disajikan itu bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari jam 19.00 akan disiarkan secara YouTube dan juga aplikasi Zoom. Nah, kita akan berdinamika bersama-sama, satu paroki seluruhnya, semua lingkungan dan seluruh umat dalam pertemuan APP yang pertama. Harap yang mengikuti itu bukan hanya emak-emaknya saja atau bapak-bapaknya saja, tetapi karena temanya tentang keluarga, ayo ajak istri, suami dan juga anak-anak, karena nanti akan ada dinamika keluarga di dalamnya. Maka untuk pertemuan yang pertama terpusatkan di paroki ini. Silakan mengikuti melalui YouTube dan link Zoom yang akan dibagikan. Kita akan mendalami tema itu bersama-sama. Ingat ya, tanggal 13 Februari, berarti sebelum Valentine. Paling enggak sebelum Valentine menjadi kudus dululah sebentar gitu. Setelah Valentine enggak tahu, terserah gitu. Kita bersama-sama merenungi tema APP, satu paroki dengan adanya kemajuan teknologi ini dimungkinkan untuk satu paroki terlibat secara online, memperhatikan YouTube ataupun juga terlibat dalam Zoom meeting itu sendiri. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan dan terima kasih kepada tim streaming, Ibu Bapak yang menghias altar dan juga tim relawan yang telah memfasilitasi segalanya sehingga berjalan dengan baik pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk kita siap diutus. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan pada hari ini, usaha dan pekerjaan kita masing-masing, dan sanak saudara yang berjauhan, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia,
semakin terlibat dalam masyarakat, berbela bersama yang kokoh. Kita diubah semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang kokoh. Kita diubah